Konflik Sampit atau Perang Sampit atau Tragedi Sampit adalah sebuah peristiwa kerusuhan antar etnis yang terjadi di Pulau Kalimantan pada tahun 2001. Hal ini bermula sejak 18 Februari 2001. Dan konflik ini berlangsung sepanjang tahun tersebut. Konflik ini pecah di Kota Sampit, Kalimantan Tengah, sebelum pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan, termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik ini melibatkan dua buah etnis, yaitu antara suku Dayak asli dan warga imigran Madura dari Pulau Madura. Konflik tersebut pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik tersebut. Konflik Sampit pada tahun 2001 bukanlah insiden yang terisolasi, karena telah terjadi beberapa insiden sebelumnya antara warga Dayak dan juga Madura. Konflik besar terakhir terjadi antara Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Penduduk Madura pertama tiba di Kalimantan tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda dan dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Lalu pada tahun 2000, transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Hukum-hukum baru telah memungkinkan warga Madura memperoleh kontrol terhadap banyak industri komersial di provinsi ini, penambangan dan juga perkebunan. Ada sejumlah cerita yang menjelaskan insiden kerusuhan tahun 2001. Satu versi mengklaim bahwa ini disebabkan oleh serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Dan rumor mengatakan bahwa kebakaran ini disebabkan oleh warga Madura dan kemudian sekelompok anggota suku Dayak mulai membakar rumah-rumah di pemukiman warga Madura. KMA USOP dari Asosiasi Masyarakat Dayak mengklaim bahwa pembantaian oleh suku Dayak dilakukan demi mempertahankan diri setelah beberapa anggota mereka diserang. Selain itu juga dikatakan bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Karangpangi pada 17 Desember 2000. Versi lain mengklaim bahwa konflik ini berawal dari percekcokan antara murid dari berbagai ras di sekolah yang sama. Sedikitnya 100 warga Madura dipenggal kepalanya oleh suku Dayak selama konflik tersebut. Suku Dayak memiliki sejarah praktik ritual pemburuan kepala atau disebut ngayau. Meski praktik ini dianggap sudah musnah pada awal abad ke-20. Skala pembantaian membuat militer dan polisi sulit mengontrol situasi di Kalimantan Tengah. Pasukan bantuan dikirim untuk membantu pasukan yang sudah ditempatkan di provinsi tersebut. Lalu, pada 18 Februari, suku Dayak berhasil menguasai Sampit. Polisi menahan seorang pejabat lokal yang diduga sebagai salah satu otak pelaku di belakang serangan tersebut. Orang yang ditahan tersebut diduga membayar 6 orang lainnya untuk memprovokasi kerusuhan di Sampit. Polisi juga menahan sejumlah perusuh setelah pembantaian pertama. Kemudian, ribuan warga Dayak mengepung kantor polisi di Palangkaraya sambil meminta pelepasan para tahanan. Polisi memenuhi permintaan ini dan pada 28 Februari, militer berhasil membubarkan massa Dayak dari jalanan. Namun, kerusuhan sporadis terus berlanjut sepanjang tahun. Di malam hari di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tepatnya pada Minggu dini hari tanggal 18 Februari 2001, tepat pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekelompok warga Dayak menyerang rumah seorang warga Madura bernama Matayo yang berada di Jalan Padat Karya. Kejadian tersebut, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, serta 1 orang luka berat, dan semuanya adalah warga Madura. Serangan yang diduga adalah aksi balas dendam itu mendapat perlawanan. Pagi harinya, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, sejumlah warga Madura mendatangi rumah seorang Dayak bernama Timil yang diduga menyembunyikan salah satu pelaku penyerangan. Saat itu Timil berhasil diamankan polisi, namun warga Madura yang tak puas langsung membakar rumahnya. Warga Madura yang marah juga menyerang rumah kerabat Timil dan menghabisi 3 penghuninya. Dan tak selang berapa lama dari kejadian tersebut, tepatnya pukul 12, pasukan Brimob Polda Kalimantan Selatan
sebanyak 103 personil dengan kendali BKO Polda Kalimantan Tengah tiba di Sampit. Puluhan tersangka berikut barang bukti serta senjata tajam dibawa ke Mapolda Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Namun, situasi semakin menjadi tidak kondusif. Hingga keesokan harinya, tepatnya pada Senin 19 Februari, banyak ditemukan sejumlah jasad tergeletak di berbagai sudut kota Sampit. Demikian pula dengan aksi penyerangan rumah serta pembakaran kendaraan. Kondisi ini membuat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah mengirimkan bantuan ke Sampit pada malam itu juga. Akibatnya, situasi semakin mencekam. Dengan adanya konflik tersebut pada 18 dan 19 Februari 2001, kota Sampit sepenuhnya dikuasai oleh warga dari Madura. Selama 2 hari sejak penyerangan, rumah Matoyo, yaitu warga Madura, berhasil bertahan, bahkan berani melakukan sweeping terhadap kejahatan pemukiman warga Dayak. Namun, kondisi ini berbalik pada tanggal 20 Februari 2001. Ketika sejumlah besar warga Dayak dari luar kota berdatangan ke Sampit. Warga Dayak pedalaman dari berbagai lokasi daerah aliran Sungai Das, Mentaya, seperti Seruan, Ratua Pulut, Parenggean, Katingan Hilir, bahkan Barito, berdatangan ke kota Sampit melalui hilir Sungai Mentaya dekat pelabuhan. Ratusan warga Dayak itu menyusup ke daerah Baamang dan sekitarnya, yang merupakan pusat bantuan warga Madura. Mereka mampu memukul balik warga Madura yang terkena dampak di berbagai sudut jalan Sampit. Hari-hari berikutnya, gelombang serangan warga Dayak terus berdatangan. Bahkan, sebelum menyerang, seorang tokoh atau Panglima Dayak dikabarkan lebih dulu membekali ilmu kebal kepada pasukan mereka. Karena itu, saat melakukan serangan biasanya mereka berada di alam bawah sadar. Bahkan mereka juga dibekali indera penciuman tajam untuk membedakan orang Madura dan juga non-Madura. Berada di atas angin, warga Dayak melebarkan serangan ke berbagai tempat di kota Waringin Timur. Warga Dayak praktis menguasai hampir seluruh wilayah Kalimantan Tengah, kecuali Pangkalan Bun yang tetap aman karena hampir tak ada warga Madura yang tinggal di tempat tersebut. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat bahwa setidaknya konflik antar etnis ini telah menyebabkan korban jatuh mencapai sekitar 400 jiwa. Menurut data kepolisian, ada 319 lebih rumah dibakar dan sekitar 197 lainnya rusak. Sementara menurut data Polres Kota Waringin Timur, jumlah korban meninggal dari kedua pihak yang menderita Sampit ada 315 orang. Jumlah rumah yang terbakar 583 dan rusak 200. Sementara 8 mobil dan 48 sepeda motor rusak. Akibat kerugian ini pula tercatat sedikitnya 33.000 orang berlindung di tempat-tempat penampungan dan lebih dari 23.800 warga pendatang diungsikan keluar Kalimantan. Secara bergantian mereka dievakuasi menggunakan kapal-kapal milik TNI. Kerusuhan Sampit yang menjalar hingga ke segala penjuru Kalimantan Tengah baru benar-benar berakhir sekitar pertengahan Maret. Untuk perlawanan akhir konflik ini dibuatlah kesepakatan damai antara suku Dayak dan juga Madura. Untuk pidato perdamaian itu, dibangun sebuah tugu perdamaian di Sampit. Fakta tentang kerusuhan Sampit tahun 2001 bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, karena telah terjadi beberapa kejadian sebelumnya antara warga Dayak dan Madura. Apalagi konflik besar terakhir terjadi pada Desember 1996 dan Januari 1997 yang mengakibatkan 600 korban tewas. Warga Madura yang pertama kali tiba di Kalimantan pada tahun 1930 adalah bagian dari program transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah. Jumlah warga Madura kemudian menjadi signifikan dalam pencaturan ekonomi di Kalimantan Tengah. Lalu pada tahun 2000, tercatat warga transmigran membentuk 21% populasi Kalimantan Tengah. Suku Dayak yang dikabarkan merasa tidak puas dengan persaingan yang terus datang dari warga Madura yang semakin agresif. Situasi itu diperparah kebiasaan dan nilai-nilai yang berbeda, bahkan mungkin berbenturan dengan kebiasaan adat mereka. Misalnya, adat orang Madura yang membawa parang atau celurit kemanapun mereka pergi. Kemudian, hal itu membuat orang Dayak melihat sang tamunya selalu siap berkelahi kapanpun. Sebab bagi orang Dayak membawa senjata tajam hanya dilakukan ketika mereka hendak menombak atau menembak saja.
Dan ketika mereka terlibat dari masalah salah menyabit rumput sampai kasus tanah, mungkin masalah yang semula kecil akhirnya meledak, tak karuan, seperti amarah yang meletus di Sampit bertahun-tahun yang lalu. Namun berbeda dibandingkan dengan sekarang. Sampit kini dikenal sebagai kota yang damai, tentram dan juga sejahtera, serta kesehatan penduduknya yang rukun. Sampit telah menjadi tempat tinggal yang begitu nyaman bagi warganya sekarang. Tentu saja setelah belajar dari kejadian masa lalu, bahwa kebencian antar warga sebangsa serta setanah air hanya akan memunculkan pihak yang kalah, serta menciptakan perselisihan yang tak berujung. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.